lakukan penahanan. Isu keterlibatan anggota TNI dalam kasus tewasnya Kepala Cabang Bank Plat Merah Muhammad Ilham Pradipta dikonfirmasi langsung oleh Danpom Jaya, Kolonel Doni Agus. Saat ini oknum prajurit dengan inisial FH tersebut sedang diperiksa secara intensif. Keterlibatan anggota TNI dalam peristiwa maut yang merenggut nyawa seorang kepala cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta mencuat usai salah seorang tersangka yang masuk dalam klaster penculikan buka suara. Dalam penutupan Agustus lalu, Adrianus Agau, kuasa hukum salah seorang tersangka berinisial E, belak-belakan di hadapan media. Dirinya menyebut klien yang merupakan sosok yang dibayar oleh tersangka lain berinisial F yang merupakan anggota TNI. E diupah untuk merekrut tim penculik Muhammad Ilham Pradipta. Terkait hal itu, pihak kuasa hukum 4 pelaku klaster penculikan saat ini telah mengajukan perlindungan hukum ke Panglima TNI dan Kapolri dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Atas peristiwa pidana ini ada 3 klaster. Itu klaster pertama, itu setelah kami dapat informasi dari penyidik dan dari intelijen kami bahwa klaster pengintai, klaster penjemputan paksa, sama eksekutor. Kami dari pihak keluarga sudah minta perlindungan hukum ke Panglima TNI, kami juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan oknum. Gayung bersambut, pihak TNI mengkonfirmasi dugaan tersebut dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus mengatakan saat ini F tengah diperiksa oleh polisi militer. Kepala Pusat Penerangan Brigjen TNI Freddy Ardiansyah juga berjanji akan menindak tegas jika prajuritnya terbukti bersalah. Detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam oleh kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Ciracas, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025 lalu. Ilham disergap oleh 2 orang yang keluar dari mobil berwarna putih yang sengaja diparkir di samping mobil korban. Sempat berteriak minta tolong, namun kondisi parkiran yang sepi membuat korban semakin tidak berdaya. Penculikan ini terjadi usai korban menghadiri pertemuan dengan sejumlah rekan kantornya. Sehari setelahnya, jasad Ilham Pradipta ditemukan oleh seorang warga yang hendak mengembala sapi di area persawahan, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Posisinya tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat, serta mata ditutup lakban. Ia masih mengenakan pakaian yang sama ketika dirinya diculik, yaitu berbaju batik, celana panjang, serta sepatu. Tidak jauh dari lokasi terdapat bekas tapak kendaraan roda 4 yang diduga digunakan untuk mengangkut jasad korban. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara, sejumlah barang bukti serta keterangan para saksi dikumpulkan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor pada 28 Agustus malam hari. Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, hampir 1 bulan lebih kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Plat Merah Muhammad Ilham Pradipta ini terus bergulir meskipun sudah ada belasan orang yang sudah ditangkap, tetapi ternyata motifnya masih misteri. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan persoalan ini sudah bergabung bersama kami di kanan dan kiri saya narasumber, di antaranya ada Bapak Khairul Fahmi sebagai co-founder dan juga pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISS. Selamat malam Bapak, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Baik, serta di sebelah kanan saya ada Prof. Ci Juliati Hisyam, seorang sosiolog kriminalitas dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Selamat malam Prof, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan masih ada satu lagi narasumber yang bergabung melalui sambungan virtual, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji selaku Kabar Reskrim periode 2008-2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Susan, selamat malam narasumber. Selamat malam Pak. Baik, langsung saja kita mulai dialog ya. Saya ingin ke Prof. Ci terlebih dahulu deh. Prof. Ci, kita tahu ya kasus ini kan sudah sebulan lebih lah ya berlangsung ya. Karena kan untuk penemuan terkait dengan jasad Kepala Cabang Bank Plat Merah tersebut kan di tanggal 20 Agustus. Nah, pertanyaan saya, sampai dengan saat ini motifnya masih misteri nih Prof. Ci. Nah, apa yang menjadi analisa Anda mengapa sepertinya cukup sulit untuk dapat mengungkap motifnya? Karena kalau kita lihat terkait dengan rekaman CCTV sebenarnya sudah ada. Para tersangka juga sudah ada belasan, bahkan dibagi ke dalam beberapa klaster.
Analisa Anda seperti apa, Prof? Ya, memang ini kasus yang menarik ya menurut saya. Karena untuk menghilangkan nyawa seseorang itu pakai panitia ya. Saya mengatakan panitia. Kenapa? Karena itu terdiri dari beberapa orang, terus dibagi per klaster gitu kan ya. Nah, kemudian dengan pembagian tugas di mana masing-masing itu berbeda-beda. Dan antara mereka kemungkinan nggak saling kenal. Nah, tetapi karena besarnya tadi orang yang dikumpulkan, itu menyulitkan untuk bisa mendapatkan sesuatu keputusan, ini sebenarnya kenapa sih gitu loh. Motifnya apa? Karena ketika dikumpulkan klaster yang satu gitu kan, bagian penculikan, dia nggak tahu apa yang terjadi. Hanya disuruh menculik. Hanya menculik aja. Terus bagian yang menganiaya, dia juga nggak tahu yang seperti apa gitu kan. Kemudian yang bagian perencana, juga nggak tahu nih yang akan melaksanakan tugas yang mana. Nah, ini menurut saya memang kasusnya ini menarik dan kesulitan untuk mencari motif karena tersebar banyak kan bingung untuk menyimpulkannya. Dan lagi pula kasus ini memang luar biasa. Baik. Ada sesuatu yang memang ya perlu kita korek semuanya. Baik, sepertinya dugaannya motifnya cukup kuat ya hingga melibatkan banyak sekali tangan dalam peristiwa ini. Apakah itu juga yang Anda maksudkan? Bukan begitu. Jadi sebetulnya kalau saya melihat dan mendengarkan berita yang banyak itu, menurut saya di sini adalah karena adanya suatu kebijakan, menimbulkan suatu penyimpangan. Itu menurut saya dalam teori kriminologi memang begitu ya. Setiap ada kebijakan pasti akan ada penyimpangan. Nah, itulah yang dipakai oleh kelompok ini, gitu loh, untuk mendapatkan sesuatu tujuan yang diharapkan. Nah, dia mengumpulkan banyak orang tujuannya agar supaya itu bisa segera dapat goal yang dimaksud. Nah, tetapi tadi karena berklaster-klaster dia nggak bisa menyimpulkan ini mestinya bagaimana gitu. Sehingga antara klaster dan klaster itu mereka bingung, ini mau diapain, ini mau gimana gitu. Sehingga kita lihat kalau menurut saya ya, mayat itu kan cuma dibuang aja. Betul, di pinggir, di persawahan. Kalau memang dia itu profesional, nggak begitu modelnya. Baik. Gitu. Jadi kalau ini kan dibuang aja. Dibuang itu menurut kami, itulah tanda kepanikan, mau diapain ya. Nah itu loh menurut saya gitu. Jadi ini memang ya kesannya ya ceroboh ya. Baik. Gitu loh. Tidak profesional menurut saya. Tapi ya itu tadi kenapa harus pakai panitia banyak-banyak gitu. Baik, nah mungkin boleh diperjelas sedikit Prof, kebijakan yang ada ini dan bisa menimbulkan penyimpangan, ini kebijakan yang dikeluarkan dari pihak mana nih Prof? Berarti dari oleh pemerintah. Pemerintah? Iya. Berarti celahnya kebijakan yang dari pemerintah ini ya? Iya. Baik, baik. Nah sekarang saya ingin ke Bapak Susno Duaji. Pak Susno, Anda kan sebagai Kabar Reskrim ya Pak ya, mempunyai pengalaman panjang juga di kepolisian. Nah, jika kita lihat kasus ini Pak, sampai dengan detik ini sudah ada 15 kalau tidak salah Pak, pihak yang sudah ditangkap. Dan itu terbagi dalam beberapa klaster. Ada yang diduga menjadi otak ataupun sebagai aktor intelektual, tim yang membuntuti, kemudian juga menculik dan melakukan penganiayaan. Nah, dan juga sudah ada banyak bukti juga yang sebenarnya sudah berhasil ditangkap, diamankan. Nah, sebenarnya apa Pak yang menjadi kendala mengapa motifnya masih belum juga berhasil ditemukan? Kalau tadi Prof menjelaskan karena terlalu banyak ya, terlalu besar ya. Tapi kalau dari analisa Anda seperti apa? Baik, sebagai seorang Polri, seorang penyidik, ya, begitu ada peristiwa pembunuhan, maka tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penyidik adalah mengungkap peristiwa itu. Yang diutamakan adalah menangkap pelakunya secepat-cepatnya. Dan dalam peristiwa ini ternyata dalam waktu yang tidak terlalu lama, pelaku eksekutornya tertangkap, pelaku yang menculik paksa tertangkap, pelaku yang mencari penculik tertangkap, dan tidak lama kemudian orang yang diduga sebagai dalangnya juga tertangkap. Nah, pembunuhan ini jelas adalah pembunuhan berencana, terorganisir, karena tadi Ibu Prof tadi katakan ada panitia, ya, terorganisir dalam kelompok besar untuk melakukan pembunuhan, jelas tidak profesional. Karena apa? Makin banyak orang, makin gampang untuk mengungkapnya.
terungkap satu, dia akan berjenjang sampai ke pelaku utamanya terungkap. Nah, sekarang yang ditanya oleh publik, apa motivasi daripada perbuatan ini? Apakah balas dendam? Apakah persoalan persaingan? Apakah persoalan pribadi, misalnya asmara, dan sebagainya? Dalam kasus ini, tidak terlalu sulit polisi untuk mengungkapnya. Mengapa? Karena pelaku tertangkap semua. Betul. Tinggal memeriksa dan mencocokkan antara keterangan dengan alat-alat bukti yang mendukung itu. Nah, apa alat buktinya? Alat bukti CCTV ada, alat bukti kendaraan ada. Saya yakin juga alat bukti percakapan, jejak elektronik di telepon ada, CCTV ada. Nah, mengapa Polri belum mengumumkan motifnya apa? Dalam kasus pembunuhan, motif bukanlah merupakan unsur daripada tindak pembunuhan. Ada atau tidak ada motif, pelaku tetap dihukum. Bisa saja dihukum hukuman mati tanpa adanya terungkap motif. Seperti kasus Sambo. Motifnya sampai sekarang masih samar-samar. Karena pelaku utama tidak mengungkapnya dengan terus terang. Tetapi Sambo tetap dihukum mati. Walaupun dalam banding berubah seumur hidup. Baik. Nah, demikian untuk kasus ini. Motifnya harus diungkap. Tetapi tanpa terungkap motif, hukuman tetap dijatuhkan. Nah, berapa berat hukumannya? Pembunuhan ini adalah pembunuhan berencana. Hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Nah, sesuai dengan tingkat daripada kesalahan masing-masing tersangka. Kan berbeda kan. Ada yang hanya culik, ada yang hanya buntuti, ada eksekutor. Yang paling berat tentunya otaknya dan eksekutornya. Ya. Baik. Baik, boleh diberikan tanggapan mungkin Prof. Cik. Tadi ada yang menarik ya, kalau saya catat pengungkapan kasus pidana, pembunuhan tidak perlu sampai mengetahui terkait dengan motif, tapi hukuman sudah pasti diberikan. Apakah memang motif tidak menjadi suatu hal yang cukup signifikan dalam hal ini? Ya, sebetulnya diperlukan motif ya, tapi kalau memang motifnya tidak bisa dapat diungkapkan, tetapi kan tindak pidananya sudah ada. Jadi yang dihukum itu adalah tindak pidananya, bukan motifnya. Betul. Gitu loh. Jadi yang paling utama itu adalah perbuatannya tadi kan sudah menyebabkan orang lain mati, hilangnya nyawa seseorang. Nah, itu sudah termasuk tindak pidana. Maka hukuman yang dilakukan adalah berdasarkan kepada tindak pidananya. Jadi kalau tindak pidananya sudah ada karena matinya orang, nah itu yang harus dihukum. Baik. Nah, kalau motifnya memang belum jelas, ya semoga nanti suatu saat ya kepolisian bisa mengungkap gitu. Baik, jadi tidak ada masalah ya sebenarnya kalau memang ternyata untuk motif ini bisa dipastikan beberapa waktu ke depan tidak berbarengan dengan penghukuman dari masing-masing para pelaku. Begitu ya Pak Susno kurang lebih penegasannya? Ya, begitu. Oke. Artinya jangan sampai karena motif orang ini bebas, tidak bisa. Ya. Pembuat undang-undang menyatakan motif bukanlah unsur, tapi perlu. Mengapa perlu? Karena untuk hakim dan jaksa menentukan berat ringannya tuntutan dan vonis. Baik, baik. Kalau begitu kita sebenarnya tinggal menunggu saja ya besok rilis. Kalau tidak salah tuh besok akan ada rilis nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu terkait dengan penanganan dari kasus ini dari Polda Metro Jaya. Nah, yang paling menarik juga tadi kan saya sudah sempat singgung ya, ada beberapa klaster dalam kasus ini yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian. Dan salah satunya disebutkan bahwa ada oknum
aparat TNI yang terlibat. Tadi sudah diaminkan juga oleh berita pengantar sebelum kita memulai dialog, yaitu Kopda FH. Nah, saya ingin mendalami lebih jauh Pak, kepada Pak Khairul tentang keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini, tetapi mungkin bisa diberikan pernyataan singkat terlebih dahulu. Tanggapan Anda, apakah Anda cukup kaget dengan adanya anggota TNI yang terlibat dalam praktik-praktik tindak pidana yang seperti ini, atau memang ini sudah beberapa kali terjadi sebenarnya keterlibatan ada oknum? Ya tidak cukup kaget ya, karena kejahatan itu kan bisa dilakukan siapa saja ya. Artinya bahwa pelakunya itu aparat, ya bisa ya, karena kebetulan mereka juga punya kecakapan atau kemampuan untuk ya melakukan kekerasan gitu ya. Tapi kita lihat banyak juga kasus-kasus pembunuhan, kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang ya bukan bagian dari aparat atau perangkat kekerasan negara kan gitu. Jadi siapapun bisa jadi pelaku kejahatan, apalagi yang berada dalam spektrum kekerasan sendiri, dia sangat mungkin ya menjadi pelaku gitu. Baik, jadi tidak cukup kaget ya. Masih kita akan dalami lagi pemirsa dan juga para narasumber terkait dengan persoalan ini, tetapi kita harus ikuti terlebih dahulu jeda azan maghrib berikut ini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog. Saya masih ingin ke Pak Khairul Fahmi. Tadi Anda mengatakan bahwa tidak kaget sebenarnya ketika mengetahui ada informasi anggota TNI, ada oknum dari TNI yang terlibat dalam kasus pidana seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan lanjutan saya Bapak, jika memang ini bukan kali pertama dan sudah ada beberapa kasus sebelumnya, apa sebenarnya yang membuat mereka ini jadi mau terlibat dalam kasus ataupun dalam perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum? Apakah memang ada faktor kesejahteraan atau seperti apa analisanya selama ini? Karena kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Kapuspen TNI, yang bersangkutan diiming-imingi oleh sejumlah uang. Iya, ekonomi sering jadi pintu masuk ya, tapi saya kira itu jarang berdiri sendiri ya. Prajurit ya, personel TNI itu tidak berada di ruang hampa ya. Mereka
punya lingkungan pergaulan, mereka hidup di tengah masyarakat. Kalau lingkungannya bersentuhan dengan bisnis ilegal misalnya, ya bisa saja mereka terlibat dalam bisnis ilegal. Kalau lingkungannya permisif terhadap kekerasan, ya mereka akan bisa saja terlibat dalam jaringan kekerasan. Ya. Sehingga artinya resiko terpaparnya itu besar gitu ya. Jadi itu yang saya kira bisa dilihat. Artinya motif ekonomi tidak akan pernah sendirian gitu ya. Kemudian ada juga kalau dari sisi motif ekonomi itu kita bisa melihat juga soal gaya hidup. Ketika pola konsumsi tidak seimbang dengan penghasilan, ada pasti dorongan untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang tambahan, uang lebih gitu kan. Kemudian ada kesempatan ya. Kesempatan ini juga penting. Tadi jelaskan bahwa dia tugasnya menjadi perantara, merekrut orang untuk melakukan penculikan, untuk melakukan penjemputan paksa gitu ya. Sehingga saya kira ini terkait dengan kemampuannya ya sebagai anggota TNI ya gitu ya. Mereka punya status, punya kemampuan, kecakapan gitu ya untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan ini, dengan penculikan ini. Yang kemudian mereka bisa dianggap aset juga gitu ya oleh jaringan-jaringan kriminal, jaringan-jaringan yang memerlukan ya kecakapan mereka kan gitu. Kemudian ada juga istilahnya eskalasi komitmen. Ini juga penting untuk dilihat ya. Ya ibaratnya itu sudah terlanjur basah, mandi sekalian. Jadi ketika mereka sudah masuk dalam satu katakanlah jaringan tadi ya, jaringan kriminal, jaringan kekerasan segala macam, atau yang walaupun awalnya itu cuman mungkin dari sekedar berkenalan, ngopi bareng gitu, terus kemudian semakin larut lama-lama mungkin terlibat dalam praktek perlindungan atau backing, kemudian terlibat langsung dalam hal-hal yang perlu dieksekusi gitu, sehingga ya mereka akhirnya ya bisa masuk tapi susah keluar. Oke. Ya. Ada utang budi, ada mungkin juga ancaman, ada kekhawatiran juga jejak yang bisa dieksploitasi gitu, sehingga itu semua mempengaruhi mengapa mereka kemudian seringkali terlibat dalam kekerasan tindak pidana ya seperti ini ya, baik itu kekerasan maupun bisnis ilegal dan lain sebagainya itu ya. Dan ini juga mencerminkan adanya celah dalam konteks pengawasan dan pengasuhan ya terkait terutama di di internal, level paling dekat dengan mereka ya, artinya dari pimpinan langsungnya, dari pengasuhan dari seniornya, dari pergaulan dengan rekan-rekan kerjanya juga. Baik, nah boleh diberikan tanggapan apakah Anda sepakat Prof Cik dengan analisa yang disampaikan oleh Pak Khairul Fahmi? Ini motif ekonomi memang kerap kali menjadi faktor utama tetapi tidak mungkin berdiri sendiri. Ya betul, tadi dikatakan bahwa faktor ekonomi menjadi jalan masuk yang sering disalahartikan gitu kan. Semua gara-gara ekonomi gitu kan. Apalagi negara kita sedang seperti ini. Tentu yang namanya diiming-iming uang tadi kata mbaknya, itu luar biasa. Tetapi sebetulnya menurut saya ada lagi sisi lainnya. Apa betul? Nah, jadi kalau misalnya suatu perbuatan itu dilibatkan oknum, itu serasa bahwa dia akan selamat. Gitu. Dia merasa bahwa jaringan oknum itu kan banyak. Bisa dipakai untuk menyelamatkan tindak perbuatannya tadi. Ada confidence yang muncul ya. Iya, jadi dia merasa confident dengan udah membawa aparat, aman gue gitu kan. Gak bakalan terciduk, gak bakalan ketahuan, gak bakalan dan semuanya. Tidak akan. Selamat pokoknya itu tujuannya. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Tindak pidana tetap harus kita usut sampai manapun gitu kan. Baik. Nah, dan di sini nampaknya peran dari oknum itu cukup kuat.
Cukup kuat, Iya. baik. Berarti status dan kemampuan tadi ya, dan dibarengi dengan adanya Iya. faktor ekonomi tadi. Nah, Iya. mungkin Pak Susno bisa menambahkan juga dengan adanya keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini, dan hal tersebut juga sudah diaminkan ya oleh pihak TNI tersendiri. Apakah dengan begitu proses yang dalam pengungkapan dikerjakan oleh pihak kepolisian ini bisa menjadi lebih lama daripada seharusnya? Karena kalau kita lihat waktu di awal, karena ada CCTV sangat cepat ditangkapnya, tetapi sekarang belum juga terungkap nih terkait dengan aktor intelektual ataupun otak sebenarnya. Baik, oknum tugasnya adalah mencari daripada orang yang akan menculik dan eksekutor lapangan. Dialah yang membagikan upah gitu kepada penculik, dan termasuk juga saya kira kepada pencuri, pada eksekutor. Jadi jelas bahwa motif ekonomi atau motif transaksional. Nah, kemudian kita lihat bahwa pangkatnya juga pada golongan tamtama kalau tidak salah. Jadi penggajiannya juga yang terendah gitu. Nah, jadi hidup di ibu kota mungkin ya, pengaruh lingkungan, gaji kurang, ada order gitu kan, untuk melakukan sesuatu perbuatan dan uang diserahkan kepada dia untuk memberikan upah-upah. Kalau kita ikuti di media, si F ini, FH ya, Betul, FH. memberikan janji kepada penculik 50 juta gitu. Tetapi faktanya tidak dipenuhi 50 juta. Disunat sebagian gitu. Jadi jelas ini motifnya ekonomi untuk di sini. Dan untuk penculik juga ekonomi juga. Karena dia tidak tahu apakah orang ini akan dibunuh, Baik. mengapa sampai diculik dan sebagainya. Yang penting kamu lakukan perbuatan menjemput paksa orang, bawa ke suatu tempat, kamu akan dikasih uang sekian. Jadi jelas motifnya juga transaksional ekonomi gitu. Dan saya yakin kepada eksekutornya juga demikian. Nah, perasaan daripada otak kejahatan ini makin panjang rantai perintahnya atau rantai panitianya, dan terputus tidak saling kenal, dia kira akan hilang jejaknya. Tidak akan terungkap pelakunya, pelaku utama. Tapi faktanya makin banyak orang justru makin cepat kejahatan ini untuk terungkap. Ya. Baik. Jadi jelas ini tidak proporsional. Baik, makin banyak orang makin cepat terungkap. Tetapi kenapa sampai dengan sekarang pihak kepolisian belum juga bilang ya siapa orang atau pihak yang memberikan pesanan untuk melakukan tindakan tersebut? Karena kan kalau disampaikan dengan saat ini belum ada tersebut namanya, atau apakah sudah berhasil ditangkap. Nah, kalau memang sudah ada jelas posisi-posisinya, apalagi oknum TNI ini sebagai perantara untuk merekrut dan membagikan jatah kepada masing-masing pihak yang terlibat, kenapa namanya belum terungkap ya Pak ya? Untuk oknum TNI belum terungkap ya, karena yang berwenang untuk menyidik dari oknum TNI yang masih aktif adalah polisi militer. Karena TNI tunduk pada peradilan militer. Jadi jelas Polri sangat berhati-hati. Tidak mau mendahului hasil penyidikan daripada polisi militer. Baik. Walaupun Polri selaku penyidik sudah mengantongi data, sudah mengantongi alat bukti, tapi menunggu bagaimana hasil penyidikan dari polisi militer. Baik, berarti karena ada oknum TNI yang terlibat, akhirnya kita juga harus melihat bagaimana proses yang akan berjalan di internal TNI tersendiri ya mengenai kasus ini. Nah, kita akan masih dalami terkait dengan peristiwa ini, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.
Pihak TNI mengkonfirmasi terkait adanya oknum TNI yang terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Plat Merah tersebut. Dan Pomdam Jaya, Kolonel Doni Agus pun mengatakan saat ini FH tengah diperiksa oleh polisi militer. Dan berikut pemirsa pernyataan secara tertulis yang disampaikan kepada awak media. Singkat sih, tapi itu ya. Baik, dan langsung saya minta tanggapan dengan pernyataan yang tadi ditampilkan di layar. Ini ada dari Danpomdam, kemudian dari Kapus Pen TNI, dan sebelumnya tadi sudah ada dari Pak Susno yang mengatakan bahwa untuk TNI ini pasti masih harus mengikuti proses yang berjalan di Polisi Militer ya Pak Khairul. Dan kami informasikan juga pemirsa dan juga seluruh narasumber bahwa sebenarnya kami juga sudah berusaha untuk mengundang internal TNI bergabung pada dialog di malam hari ini, namun sayang sekali belum ada yang bisa bergabung dengan berbagai kesibukan yang ada, tetapi kita akan lanjutkan pembahasan. Pak Khairul Fahmi, jadi dengan adanya statement yang disampaikan oleh pihak internal TNI bahwa memang membenarkan FH ini terlibat dan tengah diperiksa oleh polisi militer, kemudian Pak Susno tadi mengatakan juga harus ada ditunggu dulu bagaimana proses di PM ini akan berlangsung. Nah, jadi artinya Pak, berarti siapa orang yang memberikan instruksi kepada si oknum TNI FH ini baru akan terungkap jika proses di PM tersebut sudah selesai berjalan? Ya, ini kan sebenarnya berjalan paralel ya, artinya bersamaan. Proses di kepolisian berjalan, proses di TNI berjalan, karena informasi dari kepolisian juga bermanfaat untuk apa namanya polisi militer bisa menggali lebih jauh peran dan keterlibatan oknum FH tadi ya dalam kasus ini gitu. Jadi saya kira tidak betul-betul menunggu selesai, tapi ini berjalan bersamaan karena mereka harus juga berbagi informasi karena ini kan diperlukan ya. Kita tidak bisa stuck di salah satu jalur gitu ya, hanya karena menunggu jalur yang ini selesai dulu kan gitu. Sehingga saya kira justru apa yang sudah diperoleh oleh pihak Polri itu tentu justru menjadi bahan yang penting bagi polisi militer untuk bisa menggali keterangan yang lebih dalam dari FH ini gitu ya. Jadi saya kira kasus ini juga sebenarnya memang ya tadi ya bukan sesuatu yang betul-betul rumit sebenarnya ya, karena tadi pelakunya semua tertangkap. Memang ada salah satu yang cukup signifikan, peran FH ini yang memang harus ditangani oleh polisi militer karena tadi ya masalah ketundukan TNI pada rezim peradilan militer kan gitu. Sehingga prosesnya mungkin kesannya agak lambat karena berada di dua kamar yang berbeda kan begitu. Betul. Nah, tapi saya kira juga kita harus ingatkan bahwa kasus ini juga bisa mestinya juga ditangani secara koneksitas ya, karena ada walaupun ada ada oknum prajurit TNI yang terlibat gitu ya, tapi kan di sisi lain ada belasan atau ada banyak pelaku lain yang merupakan warga sipil yang ditangani oleh Polri, sehingga saya kira mekanisme koneksitas yang perlu digunakan ya, terutama untuk memastikan bahwa pembuktiannya betul-betul rapi, kemudian tidak tumpang tindih gitu ya. Dan yang jelas publik hari ini kan memang selalu akan butuh kepastian ya, siapa berbuat apa, diproses di mana, kemudian sampai dengan vonis yang memenuhi rasa keadilan. Jadi bukan sekedar sedang diperiksa, ada komitmen sanksi tegas atau bahkan sekedar dihukum, bukan sekedar itu, tapi
kalau kita lihat perhatian publik terhadap kasus ini, terutama sampai berkaitan dengan mempertanyakan motif yang belum terungkap sampai sekarang, kan itu karena publik ingin melihat ini akan sampai di mana ya kasus ini. Jadi bukan sekedar proses pemeriksaannya, tapi nanti sampai dengan peradilannya bagaimana itu menghadirkan rasa keadilan, itu yang ingin dilihat. Diincar oleh publik ya. Baik. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Susno. Kalau meminjam bahasa atau frasa yang digunakan oleh Pak Khairul tadi, kasus ini kan dikerjakan di 2 kamar. Tadi kata Pak Khairul seperti itu ya, sehingga sangat penting untuk memastikan mekanisme koneksivitas ini bisa berjalan. Nah, pertanyaan saya Pak Susno, apakah ada proses yang sudah berjalan sepanjang pengetahuan Anda untuk kasus-kasus seperti ini antara dari TNI dan Polri untuk saling berbagi informasi? Karena kan tadi katanya apa yang didapatkan oleh Polri ini sangat membantu bagaimana proses di pengadilan militer ini bisa dijalankan. Baik, untuk suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh para pelaku yang tunduk pada 2 peradilan yang berbeda, sipil tunduk pada peradilan sipil, militer tunduk pada peradilan militer. Memang ada salah satu jalan penyelesaiannya, yaitu melalui peradilan koneksitas, yaitu gabungan antara TNI dan peradilan sipil. Nah, tetapi dalam hal ini diperlukan apa tidak koneksitas itu, tergantung dengan ruwetnya suatu perkara, melibatkan banyak militer yang sehingga perlu dibuat suatu koneksitas. Nah, itu maka ada peradilan koneksitas. Nah, itu cukup panjang jalannya. Karena ada aturan-aturan untuk itu. Nah, manakala dalam peristiwa ini penyidik Polri maupun penyidik militer berpandangan tidak perlu koneksitas, cukup kita bertukar informasi, kita adili di 2 peradilan yang berbeda gitu, akan lebih cepat prosesnya. Dan saya kira ini perkaranya tidak terlalu ruwet gitu. Dan sudah tertangkap semua, maka mereka menggunakan sistem peradilan biasa, yang militer ke militer, yang sipil ke sipil. Tapi militernya bisa saja jadi saksi di peradilan militer, militer bisa saksi di peradilan sipil, yang sipil bisa jadi saksi untuk peradilan militer. Nah, kembali pertanyaannya, mengapa motifnya belum diumumkan dan perannya belum diumumkan? Nah, ini karena kalau melihat formasi kasus ini, bahwa peranan daripada militer, oknum militer yang namanya FH ini sangat besar, sangat menentukan. Karena dialah penghubung antara otak atau dalang dengan pelaku penculikan. Terus dengan pelaku yang mengangkut dari suatu titik temu ke titik eksekusi. Jadi jelas Polri menunggu apa benar si FH ini diperintah oleh dalang ini. Nah, maka ditunggu itu. Nah, kalau ternyata pemeriksaan Polri mengatakan FH ini adalah diperintah oleh dalang, karena Polri memeriksa sipilnya, yang memeriksa dalangnya. Nah, penyidik perkara militer, yaitu polisi militer, mendapatkan keterangan yang sama, berarti klub kan. Nah, maka motifnya pun insya Allah diumumkan. Soalnya Polri kan berhati-hati jangan sampai hasil dari pihak sini adalah ini otaknya, otak lapangannya adalah FH. Ternyata di penyidikan polisi militer tidak demikian. Nah, maka sesuatu yang sudah diumumkan akan sulit menariknya gitu. Baik. Nah, ya kita tunggu itu ya. Baik, nah sekarang Prof. Cik, kalau begitu pengadilan sipil, proses di sipil maksud saya ini masih berjalan di kepolisian, proses militer juga berjalan di pengadilan militer dan juga di polisi militernya. Nah, kalau
per kondisi hari ini Anda melihat apakah memang ini merupakan mekanisme yang sudah paling tepat agar memenuhi rasa keadilan yang dituntut oleh masyarakat tersebut? Dan ada nggak sih kira-kira analisa Anda yang melihat jangan-jangan ini bisa ada oknum TNI yang di atasnya lagi? Karena kan kalau tadi Kak Pak Susno mengatakan juga ini kan masih tamtama ya, masih ada lagi jenjang-jenjang di atasnya yang mungkin diduga kuat merupakan jaringannya, kelompoknya yang bisa melindungi saling backup tersebut. Kalau kata mungkin, kan itu tidak berbatas. Nah, kemungkinan ya kemungkinan, gitu. Artinya kan kita tidak bisa mengatakan kalau kemungkinan itu tidak, nggak bisa. Karena kata kemungkinan itu berarti kan peluangnya banyak. Oke. Nah, jadi kalau tadi yang dikatakan tadi adalah cuma tamtama seperti itu, gitu. Ya kemungkinan kan, kemungkinan yang mungkin ada yang di atasnya. Lagi pula juga kan ini pengadilan sipil itu kan belum berjalan dengan benar. Karena kita belum tahu nih dalangnya tuh sebenarnya apa sih gitu, yang menyebabkan dia membunuh korban itu kenapa, terus alasannya apa, terus kemudian kalau dalam sekolah itu temanya apa ya gitu loh. Ya, nah gitu, apa sih sebenarnya yang dicari, kenapa gitu harus sasarannya si korban ini. Apakah korban ini memang sudah merupakan sesuatu yang tujuannya atau ini hanya random dari kasus yang serupa? Kita nggak tahu. Ini random gitu karena sampai sekarang kan kalau kita dengar berita gara-gara mau pinjam uang 13 M, tapi kan tidak itu. Nah, karena apa? Karena kan kalau misalnya seperti itu kan dia punya uang, punya perusahaan, nggak mungkin kan meminjam seperti itu. Nah, ini yang menjadi masalah dan menjadi tanya-tanya besar. Apa sih sebabnya? Betul. Nah, kenapa juga harus dia yang dibunuh? Apakah dia memang satu-satunya orang yang paling hebat sehingga harus dibunuh? Apakah dia menguasai seluruh aspek sehingga harus dibunuh? Atau dia cuma random? Nah, ini yang kita belum tahu. Baik, memang ini menjadi pertanyaan semua orang yang paling ditunggu-tunggu dan besok kita akan lihat ya bagaimana rilis yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian menangani kasus ini. Tetapi Prof. Cik, kalau kita lihat lagi terkait dengan kasus ini, tadi Anda sudah sempat menyinggung di awal, jasadnya dibuang di persawahan. Tadi Anda mengatakan ini seperti sembrono ya, dan kita bisa melihat kalau kondisi jasadnya itu berdasarkan hasil visum katanya ada dengan kondisi luka benda tumpul di dada, di leher, kemudian dengan kondisi bagian matanya juga dililit oleh lakban. Pertanyaan saya, apakah dengan kondisi yang ditemukan seperti itu ada pesan sebenarnya yang mungkin bisa coba disampaikan oleh pihak eksekutor kepada mungkin yang memberikan pekerjaan kepada mereka, karena kan katanya dijanjikan duit 50 juta itu masing-masing, tetapi ternyata belum tereksekusi, akhirnya melenceng dari rencana awal. Seperti apa? Ya, tadi kan kalau orang bekerja mengharapkan upah. Kemudian dia juga tidak tahu kan, sebenarnya diminta untuk menganiaya dan menculik gitu kan, apa gitu. Sebetulnya kan yang saya tahu itu kalau dari berita-berita, yang menculik itu beda lagi dengan orang menganiaya. Betul. Nah gitu, jadi yang menculik itu ya dia udah kabur kan, artinya udah pergi jalan-jalan kemana-mana yang menculik. Tapi emang aniaya, dia telah mengatakan ini loh saya sudah melaksanakan tugas saya dan ini udah mati, tuh buktinya ada. Nah kalau tadi katanya di mana-mana ada luka, itu kan bagian dari teknik dia dalam melakukan tugasnya agar supaya orang itu mati, tujuannya kan mati kan. Udah nih udah dilaksanakan gitu, nih udah saya buang ya, lihatlah sana itu udah dibuang. Nah gitu, jadi kami sudah melaksanakan tugasnya. Otomatis yang tadi menculik udah berhasil. Saya yang bagian membunuhnya sudah berhasil. Itu kelompok itu begitu, mau menjelaskan. Apalagi tadi kalau dikaitkan tadi uangnya masih kurang. Nah barangkali dia mau menunjukkan, ini loh kerjanya udah, duitnya mana? Oke, jadi sinyal yang ingin disampaikan mungkin untuk memberikan bukti bahwa pesanan tersebut sudah tereksekusi ya. Tetapi memang caranya yang kita nilai ini kalau memang benar-benar pembunuhan yang berencana dan sudah dikonsep sedemikian rupa, kenapa jasad ini di persawahan ya? Harusnya biasanya kalau kita lihat ini kan akan dilakukan terorganisir dengan rapi, tapi sepertinya karena terlalu banyak tangan yang mencampur, ini yang membuat skenarionya menjadi cukup di luar prediksi umumnya ya. Karena gini, kalau makin banyak, tapi jangan dijadikan contoh ya, makin banyak pelakunya, makin sulit kan untuk bisa mengorganisirnya secara langsung oleh si satu
satu pimpinan. Nah, kan ini kan macam-macam. Lagi pula di sini ada 4 klaster, masing-masing 4 itu kan punya pimpinan. Ya, yang ketemu kan bukannya mereka semua. Betul. Akibatnya ya mereka sulit untuk kita tahu bagaimana hasilnya. Nah, itu tadi buktinya untuk menunjukkan saya sudah bekerja, sudah diculik, berhasil. Yang kedua nih, sudah mati, udah ditaruh. Nah, udah, sekarang duitnya mana? Ya betul, mereka menagih yang menjadi Iya, haknya. seperti itu menurut saya tuh. Kalau begitu Pak Khairul, sambil kita menunggu bagaimana rilis yang akan disampaikan besok terkait dengan penanganan di ranah sipilnya. Kalau berdasarkan pengalaman Anda sendiri, berapa lama sebenarnya proses pemeriksaan di militer ini akan dilakukan? Apakah bisa, kan tadi Anda bilang paralel, apakah akan mirip-mirip nih selesainya atau ada yang satu lebih cepat atau seperti apa? Ya asal ya bahan untuk menggali informasi atau meminta keterangan lebih lanjut itu saya kira tersedia ya. Saya kira itu juga nggak sulit ya. Seperti sampaikan Pak Susno tadi, kasusnya ini sendiri sebenarnya cukup sederhana kan gitu, tidak ruwet, apalagi semua pelaku ini kan sudah tertangkap, jadi ya hampir semua pelaku lah bisa. Kita masih belum tahu juga apakah akan ada yang bisa dikembangkan dari sini atau belum atau tidak kan gitu. Tapi yang jelas ada sekian banyak pelaku yang sudah tertangkap dan artinya sudah banyak informasi yang tersedia dan bisa digunakan untuk menggali keterangan lebih lanjut dari pihak FH yang tadi dikatakan memiliki kemungkinan peran sebagai perantara ya antara penculik dan penganiaya juga dengan dengan dalangnya kan gitu, sehingga saya kira ini mestinya tidak akan lama ya. Ya tentunya juga ya itu juga bergantung pada cara untuk untuk bisa memperoleh informasinya ya, tentu ada teknik-tekniknya lah yang bisa dilakukan oleh pihak polisi militer gitu kan. Baik. Datanya sudah banyak, tersangkanya juga sudah belasan yang berhasil diamankan. Pak Susno, lantas kira-kira apalagi mungkin yang akan yang akan dilakukan ya oleh pihak kepolisian untuk dapat mengungkap kasus ini? Apakah terkait dengan faktor atensi publik yang menunggu terkait dengan kepastian siapa dalangnya, apa motifnya, ini akan memberikan tekanan tersendiri bagi kerja-kerja kepolisian? Seperti apa Pak Susno? Saya kira hanya Polri dan polisi militer sebagai penyidik sipil dan penyidik militer berkoordinasi mencocokkan keterangan yang mereka dapat, lantas segera mereka mengumumkan kepada publik. Karena baik militer maupun Polri tidak mau keterangan mereka saling bertentangan. Nah, jadi hanya menunggu itu. Insya Allah kalau dia akan mengumumkan segera, berarti sudah tuntas di militer, sudah tuntas juga di Polri selaku penyidik sipil. Nah, jangan-jangan mereka mengumumkannya bersama-sama gitu. Baik, berarti sehingga klub keterangannya. Baik, berarti seharusnya tidak ada hambatan lagi ya Bapak Ibu ya terkait dengan pengungkapan kasus ini ya? Insya Allah. Baik, nah kalau begitu saya ingin ke Prof. Cik. Jika memang sepertinya apa yang harus dikerjakan, sudah sesuai dengan tracknya, kira-kira apa lagi yang mungkin harus menjadi atensi agar apa yang menjadi tujuan dari proses pemidanaan, pemeriksaan, dan juga keinginan masyarakat ini untuk mencapai keadilan ini bisa tercapai? Ada nggak faktor yang mungkin masih sepertinya belum dilakukan kira-kira menurut Anda? Ya kan tadi dalangnya kan belum ditanya. Dan informasi tentang dalangnya itu rencananya apa kan belum ada. Setahu saya gitu ya, mungkin besok pihak kepolisian itu akan menjelaskan. Ini loh hasil pemeriksaan terhadap dalang begini. Nah kan itu yang belum ada kan. Nah kita menunggu itu, betulkah seperti ini dikatakan ini gara-gara mau pinjam 13 miliar gitu. Itu yang membuat masyarakat itu pengen tahu, betulkah karena itu ataukah yang lain. Kan kita belum tahu. Dan juga kenapa harus korban itu yang mati, itu yang penting loh. Baik, itu yang harus paling awal disampaikan ya. Betul.
Baik, harus. baik, agar tanda tanya yang selama ini masih menggantung di ruang publik ini bisa terjawab ya. Betul. Nah sekarang Pak Khairul, tadi Anda mengatakan di awal melalui peristiwa ini terbukti ada celah dalam pengawasan di tubuh TNI khususnya terkait dengan mereka yang berada di level terdekatnya. Pertanyaan saya, berkaca dari kasus ini, kira-kira apa masukan yang bisa Anda sampaikan kepada pihak TNI untuk memperbaiki hal tersebut? Dan implikasi ada nggak sih Pak yang signifikan dengan keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini? Iya, kalau saya sering ya dalam konteks berbagai kasus yang melibatkan oknum prajurit gitu ya, saya menyebut ada 5 hal ya. Pertama itu ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Artinya status prajurit itu jangan sampai menjadi tameng ya, terutama untuk kasus-kasus yang tindak pidana begitu ya. Kemudian yang kedua ada pengawasan aktivitas di luar dinas. Ini karena di sini ya celah backing ini backing side job ilegal dan praktik-praktik buruh yang lain itu bisa muncul gitu ya. Kemudian yang ketiga pembinaan moral dan disiplin yang berjenjang. Keteladanan atasan saya kira sangat penting dalam hal ini ya, terutama atasan langsung ya. Karena setiap harinya prajurit itu ya berproses berkiprah di situ gitu ya. Jadi atasan langsung, senior dan ya lingkungan kedinasan sehari-harinya itu yang paling penting untuk menentukan bagaimana dia akan berperilaku gitu ya. Kemudian tidak kalah penting juga karena tadi saya katakan faktor ekonomi bisa jadi pintu masuk ya, tentu perlu ada edukasi finansial dan gaya hidup ini ya. Banyak kasus yang berawal dari konsumsi yang tidak terkendali. Itu saya kira juga penting dicatat. Kemudian yang terakhir adalah budaya zero tolerance ya. Dari markas sampai satuan kecil itu penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan keterampilan, kecakapan, bahkan aset itu saya kira itu garis merahnya gitu ya, yang tidak boleh dilanggar. Ini sangat penting kalau kita bicara pencegahan ya, dan bagaimana meminimalisir peluang bagi para prajurit untuk terlibat dalam urusan-urusan yang melawan hukum seperti ini. Nah, poin-poin yang Anda sampaikan itu sebenarnya secara aturan itu sudah ada, tetapi minim pelaksanaan atau memang belum ada sama sekali sehingga ini penting sekali untuk dimasukkan dalam waktu ke depannya? Sudah ada sebenarnya ya, tinggal tapi kan kita bicara efektivitas ya, kita bicara efektivitas dan ya integritas ya. Ini integritas ini kan berkaitan dengan personal-personalnya ini kan, sehingga yang paling penting saya katakan, saya perlu tekankan itu ya soal keteladanan atasan terutama gitu ya. Karena ini apalagi dia si FH ini kan pangkatnya Kopral 2 ya, tamtama gitu kan. Dia berada di level terendah yang secara hierarkis ya dia selalu bergerak harus atas perintah gitu ya. Sehingga dari sini juga kita perlu lihat, pastikan juga apakah ada selama ini ada perhatian dari atasan atau selama ini aktivitas FH ini memang tidak terlihat buruk sama sekali sehingga ada yang luput dari pengawasan atasannya atau memang ada pembiaran. Ini juga perlu Betul, menarik sekali ya. Berarti TNI harus benar-benar menyoroti kasus ini, menjadikan pembelajaran dari kasus ini. Terakhir saya berikan kesempatan kepada Pak Susno Duaji, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan Pak kepada publik yang tengah menanti terkait dengan kepastian, kejelasan dari kasus yang menimpa Muhammad Ilham Pradipta ini, karena publik sangat menanti-nantikan rilis yang akan disampaikan rencananya besok ya terkait dengan penanganan dari kasus ini. Silakan Pak Susno. Baik. Yang pertama, motif bukanlah unsur daripada tindak pidana. Ada atau tidak ada motif, pelaku harus dihukum sesuai dengan berat ringan pidana yang dilakukan. Tetapi motif itu sangat penting untuk diungkap supaya jaksa penuntut dan hakim maksimal dan bisa mempertimbangkan berat ringannya tuntunan dan berat ringannya vonis yang
dijatuhkan. Yang kedua, untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, itu banyak yang bersifat ekonomi dan transaksional, bayaran gitu ya. Itu karena apa? Beban ekonomi yang berat. Kalau kita perhatikan gaji mereka, sangat kecil, sangat jomplang dibandingkan dengan gaji direksi dan komisaris BUMN yang sebulan di atas 5 miliar. Nah, mereka nggak sampai 5 juta, nggak sampai 3 juta gitu. Komisaris BUMN 5 miliar lebih sebulan. Jadi lebih besar dari DPR itu. Dan itu uang rakyat. Ya. Baik, berarti kurang lebih apa yang kita bicarakan tadi semoga ini juga menjadi catatan ya, atensi dari pihak TNI, dan kita tinggal tunggu saja ya pemirsa dan para narasumber terkait dengan bagaimana rilis yang akan sampaikan besok, dan kita harapkan data-data dan semua hal yang sudah didapatkan Polri ini bisa membuat kerja di Polisi Militer bisa lebih cepat lagi ya Pak ya untuk mengungkap terkait dengan keterlibatan oknum FH tersebut dalam kasus ini. Terima kasih Pak Susno Duaja yang bergabung melalui sambungan virtual, dan Pak Khairul Fahmi serta Prof Cik telah berbagi pandangan dan analisanya bersama kami di Berita Satu Utama. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan kembali diantara dengan informasi sekitar 21 orang korban kecelakaan bus pariwisata rombongan dari karyawan RS Bina Sehat Jember yang mengalami kecelakaan di Probolinggo hingga kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bina Sehat. Informasi yang kami hadirkan usai jeda yang satu ini pemirsa, tetap bersama kami.